warahmatullahi wabarakatuh. Saya Keke Yolanda dengan NIM 1051904770. Baiklah, di sini saya akan membuat tugas video saya untuk ujian akhir semester dengan mata kuliah Studi Konstitusi dengan dosen pengampu Bapak Z. Haryanto SH MH. Baiklah, soal yang pertama yaitu jelaskan dan uraikan hakikat konstitusi menurut 3 orang ahli. Yang pertama yaitu menurut Off-Road Dictionary of Law, konstitusi dijelaskan sebagai berikut. Konstitusi bukan saja aturan tertulis. Yang kedua, segala yang diatur tidak hanya berkenaan dengan organ negara dan fungsinya baik di tingkat pusat dan tingkat daerah. Yang ketiga yaitu mekanisme hubungan antara negara dan warganya. Yang kedua, menurut Dewa Gade Atmaja, pengertian tentang konstitusi dibedakan menurut definisi dan konseptual. Menurut definisi, dapat dikatakan konstitusi adalah himpunan norma atau kaidah konstitusi suatu negara yang menyiratkan bahwa konstitusi merupakan dokumen yang berisi norma atau kaidah-kaidah hukum untuk menyelenggarakan kekuasaan negara. Yang ketiga, menurut Charles Smith, konstitusi dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama konstitusi dalam arti absolut, di mana konstitusi dianggap sebagai kesatuan organisasi yang mencakup semua bangunan hukum dan organisasi-organisasi di dalam negeri. Yang kedua, yaitu konstitusi dalam arti relatif, di mana konstitusi dimaksud sebagai penghubung antara kepentingan satu masyarakat dengan masyarakat yang lainnya. Yang ketiga yaitu konstitusi dalam arti positif, di mana konstitusi dihubungkan mengenai ajaran tentang keputusan. Konstitusi dalam arti positif mengandung arti sebagai keputusan politik tertinggi yang berhubungan dengan pembuatan peraturan perundang-undangan. Soal yang kedua yaitu jelaskan tentang teori perubahan konstitusi menurut 2 orang ahli dan uraikan tata cara proses perubahan konstitusi tersebut. Konstitusi merupakan dasar acuan dalam bernegara dan perubahan konstitusi merupakan suatu keniscayaan yang sulit untuk dihindari. Perubahan konstitusi disebabkan oleh berbagai hal, di antaranya karena adanya perubahan keadaan maka adanya perubahan konstitusi tersebut. Konstitusi terjadi untuk menjawab tentang zaman dan juga agar konstitusi tetap relatif. Menurut Hardijono, bagaimanapun sempurnanya sebuah konstitusi atau undang-undang dasar pada suatu saat tertentu akan mengalami perubahan karena sebuah konstitusi tetap harus mengikuti perkembangan zaman. Yang pertama yaitu menurut Hardiano bahwa perubahan konstitusi dalam arti penting juga bisa terjadi dikarenakan adanya pengertian rezim pemerintahan yang menghendaki untuk mengganti konstitusi atau undang-undang dasar atas dasar kepentingan kekuasaannya. Yang kedua, menurut Nimatul Huda, perubahan konstitusi dipengaruhi oleh seberapa besar badan yang diberikan otoritas melakukan perubahan memahami tuntunan. Soal yang ketiga, untuk jawaban yang ketiga yaitu konstitusi yang berlaku di Indonesia pada saat ini masih dikatakan belum berjalan dengan baik karena pemerintahan masih belum optimal dalam menjalankan kepemerintahannya dan banyak penyelewengan yang terjadi baik pemerintahan maupun pejabat negara yang saya rasa masih belum bekerja sepenuhnya untuk rakyatnya. Demokrasi hanya menjadi topeng untuk kapasitas yang terjadi. Anehnya, hukum di Indonesia saat ini dan penegakan hukum yang sangat memprihatinkan bagi rakyat Indonesia. Yang selanjutnya, jawaban nomor 4 yaitu menurut Beni,
pelanggaran konstitusi itu berdampak terhadap berbagai bidang kehidupan, terutama bidang hukum sebesar 31% dan bidang politik 28%. Salah satu pelanggaran konstitusi di dalam bidang hukum dan politik adalah sikap DPD dalam menanggapi kisruh KPK dan Polri. Mereka memiliki hak kepada salah satu lembaga tertentu. DPR juga kerap memanfaatkan kewenangannya demi melaksanakan kepentingan partai. Hal ini tergambar dari sikap DPR yang menggunakan hak angketnya terkait dengan kisruh partai politik tertentu dengan mengendalikan kebijakan Kementerian Hukum dan HAM, ujarnya. Dan selanjutnya, pelanggaran konstitusi juga dilakukan lembaga yudikatif. Adapun 8 kasus pelanggaran yang dilakukan yudikatif. Penyimpanan lembaga yudikatif dalam putusannya hanya dirasakan masyarakat pencari keadilan yang memanfaatkan perkaitan melalui proses presidensial. Baiklah, sekian video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.